Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PHP buat X10 MIPA 4, 5, 6, 7, dan 8, juga 10 IPS 1. Pasti paham dan kenal dengan salam PHP. Baik, untuk hari ini untuk kelas 11 Matematika Wajib kita akan mempelajari tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini telah disajikan tiga buah pertidaksamaan di mana bentuk kalimat matematikanya itu sudah sama dengan bentuk kalimat matematika pada modul sebelumnya. Cuman kalau modul sebelumnya itu membahas tentang persamaan, kalau di sini kita ganti tanda dengan tanda ketidaksamaan. Nah, pertama kita ingat kembali untuk pertemuan sebelumnya, yaitu menggambar grafiknya dulu sebelum kita menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk yang pertidaksamaan yang pertama, untuk menggambar grafiknya dulu kita bisa bikin dulu dia jadi persamaan. Misalkan X min 2Y, kita bikin dia sama dengan, nah, si positif 10-nya yang di kiri kita pindahkan ke kanan jadi negatif 10. Sekarang supaya lebih mudah karena sudah paham dengan cara mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y, sini adik-adik bisa gunakan tabel seperti ini untuk menentukan titik potongnya. Nah, sekarang kalau misalkan saya ganti nilai X-nya dengan 0, berarti yang bagian X ini kita tutup. Dia jadi 0 nih. Tersisa negatif 2Y sama dengan negatif 10. Berarti berapakah nilai Y-nya? Nah, kita gampang tinggal pindahkan ini. Karena X-nya 0 itu berarti jadi min 2Y sama dengan min 10. Berarti kita perolehnya Y-nya adalah min 10 dibagi min 2. Nah, hasilnya 5. Diperolehlah titik 0,5. Nah, untuk titik yang pertama adalah titik 0,5, berarti kita bikin di sini titik 0,5 di sini ya. Ada bulatannya. Selanjutnya kita tukar. Kalau nilai Y-nya yang 0. Kalau nilai Y-nya yang 0, berarti tutup di bagian persamaan ini nilai Y-nya jadi 0. Berarti kita peroleh langsung X min 0, gak usah kita tulis ya, sama dengan min 10. Berarti saat Y-nya 0, X-nya itu min 10. Diperoleh titik berapa ini? 0, min 10 atau min 10,0? Nah, yang betul adalah min 10,0. Karena kalau titik itu yang disebut terlebih dahulu adalah X-nya dulu, baru koma Y. Di sini berarti titik min 10,0. Nah, kalau sudah memperoleh dua titik seperti ini, gampang. Untuk mendapat garisnya, kita tinggal tarik aja garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Nah, mudah banget kan? Kita tarik. Nah, terus. Oke. Ini bisa kita perpanjang garisnya. Nah, supaya lebih afdol diperpanjang. Ini untuk garis persamaan yang pertama, cukup mudah. Nah, bagaimana cara menentukan sekarang? Menentukan daerah arsiran penyelesaiannya. Nah, untuk yang pertama, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita bisa menggunakan uji titik. Jadi, untuk yang pertama, uji titik berapa yang paling gampang? Uji titik yang paling gampang diuji itu adalah titik 0,0. 0,0 berarti di sini ya. Nah, apakah dia memenuhi pertidaksamaan atau tidak? Si titik ini kita masukkan ke pertidaksamaan yang pertama. X min 2Y plus 10 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita masukkan X-nya 0, Y-nya juga 0.
lebih dari sama dengan 10, diperoleh 0 kurangi 2 kali 0, 0 ditambah 10 berarti kita peroleh 10 ya, lebih dari sama dengan 0. Nah, perhatikan, kalau 10 lebih dari sama dengan 0 itu pernyataan yang benar atau salah? Nah, ini pernyataan yang benar ya, emang 10 lebih dari sama dengan 0. Kalau dia pernyataan yang benar, berarti arsiran untuk daerah penyelesaiannya itu harus mengarah ke sini, ke titik 0,0. Berarti kalau dari garis ini itu mengarahnya ke bawah ke sini ya, supaya mengarsir ke daerah yang ada 0,0-nya. Berarti dia akan ngarsir ke bawah sini nih, ke bawah diarsir. Nah, seperti ini kita arsir. Tidak terlalu rapi, tidak apa-apa ya, yang penting terlihat arsirannya. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, pertidaksamaan yang kedua itu Y lebih dari sama dengan 3X. Sama seperti yang pertama, kita bikin dulu Y sama dengan 3X. Boleh bikin tabel kembali seperti yang pertidaksamaan yang pertama. Nah, kalau kita masukkan X-nya 0, nah sekarang kalau Y sama dengan 3, X-nya ganti 0, 3 kali 0 itu dapat 0 ya. Berarti kita peroleh 0,0. Nah, berarti titik yang pertama yang diperoleh adalah titik 0,0. Berarti di sini ya, titik 0,0. Nah, selanjutnya kalau memperoleh 0,0 jangan seperti pertidaksamaan yang pertama. Kalau X-nya 0, yang pertama itu dapat Y-nya 5, terus diganti Y-nya yang 0, dapat X-nya berapa? Nah, kalau udah 0,0, jangan mencoba dimasukin Y-nya 0, karena kalian akan memperoleh titik yang sama, yaitu 0,0. Berarti ganti, bebas mau angka berapa aja X-nya sebenarnya, tidak harus 0. Bisa 1, bisa 1 miliar juga bisa, cuman ya susah ngitungnya kalau 1 miliar gitu. Kita gunakan X-nya 1 ya. Berarti kalau X-nya 1 kita peroleh Y sama dengan 3 kali 1. Berarti Y-nya 3. Berarti kalau X-nya 1 ternyata dapat Y-nya 3. Nah, bisa kita gambar kalau X-nya 1 katanya. Di sini dapat Y-nya pasangannya yaitu 3. Nah, kurang lebih di sini ya 1,3. Setelah itu ngapain? Ya sama, kita sambungkan. Kita bikin garis seperti yang tadi. Saya pakai warna ungu untuk yang ini. Kita sambungkan. Nah, kita perpanjang. Oke, di sini. Sip. Nah, sekarang seperti yang pertidaksamaan yang pertama, untuk menentukan daerah arsirannya, kita harus pakai titik uji lagi. Oke, kita akan menggunakan titik uji untuk boleh gak titik ujinya 0,0? Jangan kalau di sini. Kenapa gak boleh 0,0? Karena si titik 0,0-nya itu dilalui garis, jadi tidak boleh dijadikan titik uji. Jadi berapa yang boleh digunakan? Bebas selain titik 0,0 dan titik lain yang dilalui garis warna ungu itu. Nah, saya gunakan titik 1,0 ya. 1,0 itu yang bagian bawah nih. Kalau di sini yang ini nih, 1,0 tuh. Nah, saya masukkan X-nya 1, Y-nya 0 ke pertidaksamaan yang kedua. Yang kedua itu Y lebih dari sama dengan 3X. Saya masukkan Y-nya itu 0, berarti lebih dari sama dengan 3, X-nya 1. 0 lebih dari sama dengan 3 itu pernyataan yang benar atau salah? Nah, 0 lebih dari sama dengan 3 udah pasti salah ya. Karena harusnya 0 itu kurang dari
3. Berarti kalau salah, kalau tadi kan benar nih si 0,0 yang tidak sama pertama. Jadi si garis akan mengarsir ke daerah yang ada 0,0-nya. Sedangkan pas kita uji 1,0 ke garis yang kedua, ternyata dia salah. Kalau salah harus menjauhi si titik 1,0. Berarti dia akan mengarsir ke daerah atas ini. Nah, dari garis ini akan ngarsir ke daerah atas sini. Oke, semua ya sebenarnya sampai sana banget ini tuh ngarsirnya tuh. Nah, sekarang kita akan masuk ke garis yang terakhir, garis ketiga. Untuk garis ketiga cukup mudah, kadang ini mudah tapi kadang-kadang kalian suka bingung. Kalau X lebih dari sama dengan min 2 atau X sama dengan min 2 garisnya kayak gimana? Padahal gampang. Pertama, kalau ngegambar garis ketiga itu kalian cukup letakkan titik di angka yang diinginkan yaitu angka min 2. Kalau X sama dengan min 2 berarti min 2-nya di X. Kalau Y sama dengan min 2 berarti kasih titiknya min 2-nya di Y. Karena ini X sama dengan min 2, kita kasih titik di min 2. Setelah itu bagaimana? Gampang, tinggal bikin aja garis yang sejajar sumbu Y. Jadi kalau X sama dengan garisnya sejajar sumbu Y. Kalau Y sama dengan nanti garisnya bikin sejajar sumbu X gitu. Nah, ini tinggal kita tarik garis. Nah, seperti ini. Oke, kita bikin lebih lurus. Nah, si garis ini sebenarnya dia kalau dilanjutin berpotongan ya sama garis yang warna ungu itu. Warna ungu juga masih ada garis, dia berpotongan nanti. Nah, ini kalau ditarik lagi akan berpotongan dengan yang satu lagi. Baik, sekarang kita akan menentukan daerah arsirannya. Kalau lebih dari, dia ngarsir ke arah mana? Ke kanan atau ke kiri? Nah, ini kita sambungkan lagi sedikit lagi garisnya. Nah, supaya berpotongan. Baik, sekarang kita akan menentukan daerah arsirannya ya, ke kanan atau ke kiri. Nah, sebenarnya gampang. Kalau mau pakai titik uji boleh. Titik ujinya 0,0 boleh gak? Boleh. Misalkan kita pakai titik ujinya 0,0. Sini ya, uji 0,0 kepertidaksamaan yang ketiga. X lebih dari sama dengan min 2, karena gak ada Y nya ini cukup dimasukkan yang X lebih dari sama dengan min 2. Benar atau salah 0 lebih dari sama dengan min 2? Benar ya. Jadi kalau benar berarti si daerah arsiran harus melalui titik 0,0. Nah, berarti kalau di sini kelihatan ya arahnya itu dari sini adalah ke kanan. Sebenarnya kalau garis gini enak. Kalau lebih dari tidak usah pakai titik uji juga bisa. Kalau lebih dari kita arsir ke arah kanan. Kan semakin kanan semakin besar ya, semakin lebih dari nilai X-nya. Kalau kurang dari kita arsir ke arah yang kiri. Sebenarnya seperti itu juga cukup. Nah, sekarang, nah mana yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ada ini, 3 buah pertidaksamaan. Kita lihat daerah yang terarsir oleh semua warna, semua garis. Nah, coba diperhatikan mana saja yang terlewati oleh semua garis. Kita bisa lihat ya, daerahnya itu adalah yang ini. Nih, daerah yang ini nih. Ini bisa kita arsir. Ini harusnya semuanya terarsir ya, cuman
ngewarnainnya cukup banyak karena terlalu banyak garis nih. Oke, ini yang bisa saya arsir aja ya. Maaf. Ini merupakan daerah arsirannya. Oke, bagaimana bisa dipahami? Ini adalah daerah himpunan penyelesaian yang diperoleh dari tiga buah pertidaksamaan. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Ini yang jadi HP-nya. Nah, jadi bisa kita tulis yang jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, ada yang bikin himpunan penyelesaian itu, jadi yang kalau saya ini bahas yang diarsir adalah himpunan penyelesaian. Ada juga yang membahasnya yang diarsirnya yang bukan himpunan penyelesaiannya. Nanti daerah yang kosong dia jadikan himpunan penyelesaian. Nah, boleh terserah, yang penting bagaimana adik-adik bisa memahami cara menentukan himpunan penyelesaian gitu. Nah, untuk mencari titik potong bagaimana caranya? Mencari titik potong gampang, tinggal seperti yang telah ada pelajari di materi modul sebelumnya. Silahkan dilihat kembali cara menentukan titik potong yang ini dengan cara dieliminasi dan substitusi ya caranya. Nah, untuk yang pertama, kita coba mencari titik potong yang pertama yang ini nih. Ini itu titik potong antara garis berapa nih? Ini misalkan saya mau cari titik potong garis 1 dan garis 2. Jadi kita mau cari tipot garis 1 dan garis 2. Nah, caranya tinggal boleh substitusi, boleh eliminasi. Di sini ada X min 2Y sama ditambah 10 sama dengan 0 dengan Y sama dengan 3X. Nah, saya pakai cara substitusi. Jadi saya ngeganti Y-nya dengan 3X. Berarti X dikurangi 2 kali 3X ditambah ini 10-nya saya pindah ruas jadi min 10. X min 2 kali 3X jadi min 6X sama dengan min 10. Berarti ini adalah min 5X sama dengan min 10. Berarti X sama dengan min 10 bagi min 5 berarti kita peroleh 2. Berarti titik yang X-nya 2 kita substitusikan ke sini untuk nyari Y-nya. Kalau X-nya 2 berarti dapat Y-nya berapa? 3 kali 2 berarti 6 ya. Berarti ini kita peroleh titik berapa? Titik 2,6. Nah, yang mana titik 2,6 nih? Yang ini nih. 2,6. Nah, begitu juga untuk mencari titik potong yang lain ya, antara titik potong yang 1 dengan 3, 2 dengan 3 boleh digunakan dengan cara eliminasi atau substitusi seperti ini. Baik, itulah pembahasan tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan titik potong antara dua garis. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami untuk pembelajaran kali ini. Salam PHP buat semuanya.